Saben wengi ana wae swara sing ora bisa diterangke. Merga ora kabeh swara kuwi asale saka donya manungsa. Ana swara wingit sing mung katon nalika wengi. Sugeng rawuh ing swara wingit, rungokno nek kowe wani. Ada waktu di mana senja bukan hanya sekedar peralihan cahaya. Ada detik-detik ketika langit berubah, saat warnanya jingga pudar, dan bayangan mulai menjalar dari celah pepohonan. Waktu itulah ia datang, waktu surup. Cerita diambil dari kisah nyata dan diambil dari akun tweet horor bernama DIIYAN PD. Namaku Dharma. Aku sudah berkeluarga, punya 2 anak yang masih duduk di sekolah dasar. Hidupku jauh lebih baik dari dulu. Tapi ada satu kisah masa kecilku yang sampai sekarang masih terus menghantui. Kisah yang membuat bulu kuduk berdiri setiap kali aku mengingatnya. Kejadian itu terjadi ketika aku masih kelas 5 SD, sekitar tahun 1995. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di timur Jawa Tengah. Desaku berada di sekitar 25 km dari pusat kabupaten. Kalau naik kendaraan umum, biasanya kol butut atau angkot reot yang lewat hanya 2 kali sehari. Perjalanan bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Itu pun belum termasuk ngetem karena sopirnya menunggu penumpang penuh dulu baru berjalan. Kalau musim kemarau, jalan tanah berubah jadi ladang debu. Setiap kali ada kendaraan lewat, debu mengepul seperti kabut tipis menempel di kulit, menyesakkan dada. Ladang-ladang di kanan dan kiri terlihat kering. Tanahnya pecah-pecah seperti kulit ular. Tapi kalau musim hujan, jalan itu justru berubah menjadi kubangan lumpur. Roda sepeda sering terperosok, dan kalau ada mobil lewat, orang-orang terpaksa minggir, takut kecipratan lumpur. Rumahku sederhana sekali, terbuat dari bilik bambu, beratap seng bekas, dan berlantai tanah. Kalau malam, angin berdesir masuk lewat celah-celah dinding bambu. Kalau hujan, suara deras air di atap seng terdengar seperti ribuan ketukan batu. Dan di beberapa sudut, ibu harus meletakkan ember-ember untuk menampung air yang bocor. Yu Sarmi, itu nama ibuku. Beliau seorang perempuan yang sederhana, pekerja keras, dan sangat sabar. Beliau membesarkanku seorang diri karena bapak sudah lama meninggalkan kami. Katanya merantau ke kota untuk mencari kerja. Tapi sampai hari ini bapak tak pernah kembali. Bahkan ada kabar bapak sudah menikah lagi di sana. Sejak saat itu, hanya aku dan ibu
hidup dalam kesederhanaan. Untuk bertahan hidup, ibu sering menjual hasil dari pohon di belakang rumah. Ada pohon mangga yang buahnya manis. Meski jarang ada yang beli dengan harga yang layak. Terkadang, kalau tidak ada yang bisa menjual, ibu memasak nasi tiwul dari singkong kering yang ditumbuk, atau membuat sego jagung. Itu pun sering hanya ditemani garam sebagai lauk. Harga beras waktu itu sekitar 700 sampai 800 rupiah per kilogram. Uang jajanku cuma 100 rupiah per hari. Itu pun tidak selalu ada. Sandal jepit kalau sudah putus, tidak bisa beli yang baru. Biasanya dijahit lagi dengan kawat atau dijepit pakai paku kecil. Meski begitu, ibu selalu berusaha membuatku tetap semangat sekolah. Beliau bilang, "Sing penting kowe sekolah le, ilmu iku bekal sejatine wong urip." Di tengah segala kesusahan itu, aku punya satu hal yang membuatku lupa akan semua penderitaan. Bermain sepak bola. Lapangan bola di desaku letaknya agak di ujung, dekat sebuah lumbung jagung tua peninggalan masa lalu. Lumbung itu sudah lama kosong, dindingnya lapuk, atapnya miring, dan sekarang dipenuhi semak liar. Lapangan itu jauh dari kata bagus. Gawangnya hanya 2 batang bambu yang ditancapkan di tiap ujung. Rumputnya tidak rata, bahkan lebih banyak tanah keras dan batu berserakan. Tapi bagi kami, anak-anak desa, lapangan itu adalah Stadion Gelora Bung Karno versi kami. Tempat semua tawa, sorak, dan impian masa kecil dilampiaskan. Sore itu hari Kamis. Matahari sudah condong ke barat. Warnanya merah keemasan. Sinarnya memanjang melewati dahan pohon jati dan pohon asem yang berdiri di tepi jalan. Suasana desa terasa damai. Ayam-ayam mulai kembali ke kandang, dan suara kentongan dari musola kecil di ujung jalan mulai terdengar pelan. Aku baru saja pulang dari sekolah sore. Cepat-cepat ku ganti seragamku dengan kaos lusuh dan celana pendek yang sudah mulai pudar warnanya. Kaki kecilku yang hanya beralaskan sandal jepit butut langsung melangkah tergesa keluar rumah. Waktu itu ibuku yang sedang memasak di dapur sempat berteriak, "Le, wis sore. Mulih wae le. Ora ilok dolanan sore-sore ngene iki." Aku menoleh sebentar, tersenyum kecut, lalu menjawab dengan teriakanku sendiri, "Sik to Bu, sik. Sedelok wae. Sedelok ae Bu." Tanpa menunggu jawaban ibu, aku berlari ke arah lapangan. Nafasku memburu, tapi rasa gembira membuatku langkah ringan. Lapangan itu tidak jauh, hanya sekitar 5 menit dari rumahku. Saat aku sampai, langit sudah mulai berubah jingga. Senja, benar sekali. Waktu dalam kepercayaan orang Jawa disebut dengan peralihan antara siang dan malam, ketika makhluk dari alam lain mulai berkeliaran. Tapi aku tidak peduli. Bagiku yang ada hanyalah bola dan teman-teman.
Di lapangan, aku melihat beberapa anak sudah berkumpul. Ada Supri, Hasan, Wanto, dan 2 anak lain yang wajahnya samar-samar. Mereka berdiri di tengah lapangan, seolah sedang menungguku. Aku langsung berlari menghampiri mereka tanpa rasa curiga sedikit pun. "Ayo cepet, telat kue. Ayo," seru salah satu dari mereka. Aku tertawa sambil menendang bola rotan yang sudah agak kusam. Kami pun membagi tim, lalu permainan dimulai. Awalnya semua terasa biasa. Aku menendang bola, mengiring ke kiri dan ke kanan, sesekali menubruk teman yang menghadang. Kami tertawa, berteriak, mengejar bola ke sana dan kemari. Debu tanah berterbangan, bercampur dengan sinar matahari senja yang makin redup. Namun, beberapa menit setelah permainan dimulai, aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Supri yang biasanya cerewet dan suka bercanda, sore itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Ia hanya berlari mengejar bola, tanpa tawa, tanpa teriakan khasnya. Aku mulai merasa aneh. Bola menggelinding ke arah Hasan. Aku berlari mengejarnya. Tapi saat ia berbalik, mataku terbelalak. Dari punggung Hasan muncul sesuatu. Sebuah tangan lain, panjang, kurus, berkulit keriput, seperti tangan orang tua renta. Tangan itu menjulur sendiri, seolah berusaha meraih sesuatu di udara. Aku hampir terjatuh, nafasku tercekat. Tapi entah kenapa, kakiku tetap bergerak. Aku seolah dipaksa untuk terus bermain, seperti tubuhku tidak lagi menurut pada kehendakku sendiri. Jantungku berdegup kencang. Suara di sekeliling mulai terasa aneh. Sorak-sorai teman-teman terdengar berat, bergema seperti suara dari dasar sumur. Aku ingin berhenti, tapi itu tidak bisa. Hingga aku melihat bola berpindah ke kaki Wanto. Ia menunduk, lalu perlahan menoleh ke arahku. Saat itu aku melihat wajahnya jelas dan aku hampir menjerit. Setengah wajahnya hangus terbakar, kulitnya melepuh hitam, matanya kosong, gelap, seperti arang. Ia menatapku dengan senyum mengerikan, memperlihatkan gigi kecil berwarna hitam seperti arang terbakar. Aku gemetar, keringat dingin mengalir di punggungku. Mulutku ingin berteriak memanggil ibu, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangisku pecah tanpa suara. Air mataku jatuh begitu saja, tapi tubuhku tetap berlari, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Dan saat itu aku tahu ada yang salah dengan permainan ini. Aku hanya bisa menangis tanpa suara. Dalam hati aku berdoa menyebut nama ibuku. "Bu, aku pengen mulai, Bu." Aku menoleh ke arah gawang. Saat itulah aku melihatnya. Penjaga gawang, tapi itu bukan salah satu temanku. Bukan manusia. Tubuhnya menjulang hampir 2 meter. Besar, dengan bulu hitam lebat menutupi sekujur tubuhnya. Wajahnya gepeng, seperti pernah ditimpa papan. Matanya menyala, merah, berkilat,
seperti bara api dalam kegelapan. Mulutnya robek hingga ke telinga, memperlihatkan deretan gigi runcing yang tak beraturan. Dari mulut itu menjulur lidah panjang, licin, merah gelap yang menjilat tanah lapangan, meninggalkan bekas basah yang beruap. Jantungku hampir berhenti berdetak, tubuhku membeku, kakiku berhenti melangkah. Aku berdiri kaku di tengah lapangan, sementara sosok-sosok mengerikan yang tadi bermain bersamaku mulai mengelilingiku. Supri wajahnya kosong tanpa nyawa. Ia menggelengkan kepala tanpa henti, sampai lehernya berputar ke kanan dan ke kiri seperti hampir terlepas. Hasan dengan tangan ketiga menjulur dari dadanya, tersenyum dingin sambil menatapku tanpa berkedip. Tangannya yang tambahan itu bergerak sendiri seperti ingin meraihku. Wanto, wajahnya hangus, giginya hitam, terus menyeringai. Matanya menatapku begitu tajam, membuat tubuhku semakin gemetar. Sementara dua anak lain yang dari tadi samar terlihat, kini berubah jelas. Salah satunya tersenyum lebar, mulutnya menganga, dan di sela-sela giginya meneteskan darah segar. Yang satu lagi menunduk, menunjuk tanah, lalu perlahan tubuhnya tenggelam ke dalam tanah, seolah ditelan bumi. Aku ingin pingsan saat itu juga, tapi kengerian belum selesai. Penjaga gawang itu melangkah maju. Langkahnya berat, menghentak ke tanah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang berasap, seperti bara yang membakar tanah. Aku menatapnya tak berkedip. Tubuhku kaku seperti batu. Ia semakin dekat, semakin dekat. Akhirnya tubuhku bereaksi. Aku menjerit sekuat tenaga. Suaraku pecah keluar. Kakiku tiba-tiba bisa bergerak lagi. Aku langsung berlari terbirit-birit meninggalkan lapangan, melewati semak, menerobos ilalang, tergores ranting, tersayat duri. Kakiku terantuk batu, tapi aku tak peduli. Aku hanya ingin pulang. Sampai di rumah, ibuku menyambutku dengan wajah panik. Ia langsung menubrukku antara marah dan cemas. Astagfirullah, le, sakondi kowe? Ibu nyariin awakmu ket mau. Wis isak lo iki, le. Aku tidak menjawab. Tubuhku lemas. Aku hanya bisa menangis sejadi-jadinya, memeluk ibuku erat-erat, seolah takut kalau beliau akan ikut hilang seperti teman-temanku di lapangan tadi. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bermain bola sampai menjelang maghrib. Bahkan untuk sekedar melewati lapangan itu saja, aku selalu mempercepat langkah. Malam itu, tubuhku terasa sangat panas. Setelah aku menangis di pelukan ibu, badanku tiba-tiba gemetar. Kulitku dingin, tapi dari dahiku mengucur keringat deras. Ibu panik. Ia memapahku ke dalam rumah, membaringkanku di atas dipan kayu yang dilapisi tikar pandan. Sambil terburu-buru, ia mengambil kain basah untuk menurunkan panas. Lele, kowe nyapa to, lele? Kok panas banget awakmu iki? Kata ibuku.
Aku hanya bisa terbaring, mataku setengah terbuka, tubuhku lemas. Tapi dalam kepalaku, bayangan lapangan itu masih jelas. Sosok-sosok mengerikan tadi tidak mau pergi dari pikiranku. Menjelang tengah malam, aku mulai mengigau. Mulutku berkumat kamit, menyebut nama teman-teman yang tadi bersamaku di lapangan. Ibu yang duduk di sampingku mendengarnya. Ia semakin cemas. Ia lalu membaca doa-doa berulang-ulang, melapkan air ke dahiku. Tapi igauanku semakin menjadi. Kadang aku tertawa pelan, kadang aku menangis, kadang seperti orang sedang marah. Suaraku berubah-ubah hingga membuat bulu kuduk ibu meremang. Dan akhirnya aku pun terlelap. Dan disitulah mimpi mengerikan itu datang. Aku kembali berada di lapangan. Tapi kali ini lapangan itu tenggelam dalam kabut tebal. Rumputnya basah, tanahnya becek, dan bau amis yang menusuk hidungku. Aku menoleh ke gawang. Di sana penjaga gawang berbulu itu masih berdiri. Tapi sekarang di sekelilingnya tergeletak bola-bola yang ternyata itu bukan bola. Itu adalah kepala manusia. Mereka berguling pelan. Beberapa masih meneteskan darah segar. Rambut mereka basah, menempel dengan tanah becek. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat. Kepalaku terasa berat, kakiku kaku. Tiba-tiba salah satu kepala itu menoleh ke arahku. Matanya terbuka, menatapku tajam. Itu adalah wajah temanku. "Hei, kowe nyapa ninggalnya aku?" Suara itu bergema seperti berasal dari dalam tanah. Lalu kepala lain ikut menatapku. Mereka semua menatapku dengan tatapan kosong, tapi penuh amarah. Dari tengah kabut, aku mendengar suara peluit panjang, samar tapi menusuk di telinga. Dari arah kabut itu, perlahan muncul sosok seseorang yang menyerupai wasit, tapi wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam. Tangannya panjang, membawa bendera compang-camping berwarna merah. Ia mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arahku. Dan tiba-tiba, seluruh kepala manusia yang berkelimpangan itu menggelinding ke arahku. Aku menjerit sekuat tenaga, dan seketika itu aku terbangun. Tubuhku basah kuyup oleh keringat. Nafasku terengah-engah. Ibu terkejut. Ia langsung memelukku erat. "Alhamdulillah le, sadar kowe le. Barusan kowe iki jerit-jerit, guyang-guyu dhewe. Ibu wedi banget le." Aku hanya bisa menangis tanpa kata. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Mataku terus terjaga, menatap gelapnya langit rumah. Masih terbayang jelas lapangan, teman-teman yang berubah wujud, dan penjaga gawang mengerikan itu. Sejak malam itu, tubuhku tidak langsung pulih. Demamku memang mulai turun, tapi aku masih sering merasa lemas. Siang hari aku bisa duduk, bahkan kadang bermain di teras rumah. Tapi begitu sore menjelang, tubuhku merinding sendiri. Setiap mendengar suara anak-anak lain bermain bola di kejauhan, jantungku berdetak cepat. Aku buru-buru masuk ke dalam rumah, bersembunyi di balik pintu. Ibu memperhatikan perubahan sikapku.
Biasanya aku anak yang paling sulit dipanggil saat bermain. Sekarang jangankan keluar, untuk lewat dekat lapangan pun aku tidak berani. Le, kowe saiki kok wedinan nih, enek apa to Le? Cerita Le, cerita karo ibu. Aku tidak menjawab pertanyaan ibuku. Aku hanya menunduk. Dalam hatiku, aku tidak berani bercerita banyak, takut dianggap berbohong. Beberapa hari kemudian, kabar tentang sakitku sampai ke telinga Mbah Kasan, seorang tetua desa yang dikenal suka memberi nasihat soal-soal hal gaib. Sore itu, Mbah Kasan datang ke rumah, ditemani tongkat kayu tuanya. Rambutnya sudah putih, janggutnya tipis, tapi matanya masih tajam. Ia duduk di kursi bambu, menatapku lama. Tangannya meraba ubun-ubunku, lalu menarik napas panjang. Iki bocah wis kecantol karo dolanan sing dudu duniane. Ibu terdiam, memegangi tangannya sendiri dengan cemas. Aku semakin menunduk, takut mendengar apa yang akan dikatakan Mbah Kasan. Lalu melanjutkan dengan suara pelan namun tegas. Lapangan iku pancen ora kabeh isine dolanan menungso. Ana sing njupuk nganggo dolan iku gawe duniane dhewe. Saben sore nganti magrib, udune bocah-bocah wis mulih. Nek ora kowe melu dolanan wong-wong sing ora katon. Aku bergidik mendengarnya. Ingatanku langsung kembali ke malam itu, ketika teman-temanku berubah menjadi sosok menakutkan dan penjaga gawang berbulu yang mendekat. Mbah Kasan menepuk pundakku pelan. Wis slamet Le, mergo ibumu terus ndedonga. Aja diulang maneh dolanan nganti peteng. Nek arep dolanan wingi awan wae. Magrib iku wektu bali, wektu kumpul, dudu wektu dolanan. Aku hanya bisa mengangguk kecil. Dalam hati, aku berjanji tidak akan pernah lagi menantang waktu magrib. Hari-hari berikutnya, aku mulai membaik. Tubuhku kembali sehat, tapi jiwaku masih dibayangi rasa takut. Bahkan bertahun-tahun setelah kejadian itu, setiap kali melewati lapangan, aku masih merinding. Sampai sekarang, setiap mendengar suara peluit panjang atau melihat gawang di kejauhan saat sore menjelang, bayangan penjaga gawang berbulu dengan mata merah menyala itu selalu terlintas kembali di kepalaku. Tahun demi tahun berlalu, aku tumbuh dewasa, meninggalkan masa kecil yang penuh kenakalan dan permainan. Tapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang, kenangan tentang lapangan sepak bola itu. Lapangan kecil yang dulu menjadi tempat bermain bola bersama teman-teman, kini terlihat biasa saja. Rumputnya sering dipotong warga, kadang dipakai untuk acara hajatan atau pasar malam. Siang hari lapangan itu tidak berbeda dengan tanah lapang pada umumnya. Tapi bagiku, setiap kali melewati sana, rasa takut itu kembali muncul. Aku ingat betul malam ketika aku dipaksa bermain bersama sosok-sosok asing. Ingat wajah teman-temanku yang tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Ingat tatapan penjaga gawang berbulu dengan mata merah dan lidah panjangnya. Aku tahu apa yang aku alami
Malam itu bukan mimpi, itu nyata, terlalu nyata untuk dilupakan. Dan kini aku mengerti maksud nasihat dari Mbah Kasan, bahwa ada batas waktu yang tidak boleh dilanggar. Maghrib bukan hanya soal gelap dan terang, tapi soal pembatas dunia. Ada saatnya manusia harus pulang, karena setelah itu giliran makhluk lain yang keluar.